orang Islam, ayo mari berlomba-lomba untuk menjadi misionaris sejati, pengikut Yesus yang sejati, dan kita bagi-bagi kepada masyarakat. Tidak peduli masyarakat Islam, masyarakat Kristen, Katolik, semuanya rukun. Monggo satu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, cuplikan yang kalian lihat di awal itu adalah Ustadz Ipung Atria, yang teman-teman sekalian sama tahu bahwa orang ini adalah orang yang suka kolaborasi dengan Ustadz Ahmad Kainama ya, untuk menjelek-jelekan bahkan menghujat kekristenan ya. Dan kali ini teman-teman sekalian secara tidak sadar dia menyamakan dirinya sebagai misionaris. Karena orang ini kalau mau dikatakan bodoh ya bodoh teman-teman sekalian ya. Maka teman-teman sekalian juga tentang pengikut Yesus yang sejati, orang ini juga tidak paham. Sehingga dia campur adukan antara iman Islam dengan iman Kristen. Sesuka-sukanya teman-teman sekalian. Nah oleh karenanya kita tetap waspada kepada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya, seperti Ustadz Ipung Atria ini. Nah oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengarkan dulu apa yang menjadi pemaparan dan tujuan niat daripada mereka berikut ini. Ini dusun Kedungwaru 2, Desa Arjosari. Desa Arjosari, Kedungwaru 2, Kalipare, Kecamatan Kalipare. Kecamatan Kalipare. Daerah Malang Selatan, Jawa Timur. Dan kami ada di kediaman Pak Ambia. Nah ini akan musola dan akan ada bazar gratis di sini untuk masyarakat. Dan ini karena di sini adalah tempat ada Kristen, Katolik banyak di sini, Muslim juga banyak. Jadi ini berdampingan masyarakat di sini, sehingga kami nanti untuk acara bazar gratis ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang Islam dan Kristen. Jadi 50-50 nanti kami mengundang dari Islam dan Kristen juga untuk bisa hadir. Nah ini kami bawa oleh-oleh. Jadi masyarakat yang punya baju-baju yang bagus ya, jangan terlalu jelek ya, yang bagus, yang bisa untuk dikasihkan pada orang, ini kami bawa di sini. Nanti orang bisa milih bebas. Satu orang bisa milih 5, maksimal 4, maksimal 4 lembar baju. Kemudian nanti setelah itu boleh bawa ini juga, bawa itu bingkisan ada parcel ya, beras, kemudian minyak, gula, mie, kurang lebih begitu. Nah ini adalah bentuk agar mengajari kawan-kawannya yang muda-muda itu untuk menjadi misionaris yang lebih misionaris daripada saudara kita yang Kristen. Biasanya misionaris itu kan ngasih kepada orang Islam. Betul. Ya, sekarang orang Islam, ayo mari berlomba-lomba untuk menjadi misionaris sejati, pengikut Yesus yang sejati, dan kita bagi-bagi kepada masyarakat. Tidak peduli masyarakat Islam, masyarakat Kristen, Katolik, semuanya rukun. Monggo satu. Alhamdulillah Allah atas tuntunan Pak Ipung beserta timnya dari Yayasan Malang Center, Yayasan Sofa, Ayah Sofia ya. Alhamdulillah di dusun Kedungwaru 2 ini, Desa Arjosari, yang dulunya juga kondisinya kering kerontang, dalam arti akidahnya juga kering, bahkan bersebelahan dengan RT ini, satu RT udah habis Kristen semua, sehingga kami dengan Pak Ambia ini udah lama, jadi sudah sejak tahun sekitar 90-an juga. Jadi kami keliling terus dan kami mengantisipasi generasi penerus, anak-anak yang masih kecil bagaimana supaya mendapatkan pendidikan Islam. Alhamdulillah kami bisa mewujudkan TK di Ponegoro. Iya, TK di Ponegoro. Iya, saya kasih nama begitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah tonton bersama, teman-teman sekalian. Mereka membagikan sembako ya, ada pakaian di situ, ada celana, ada bingkisan juga yang akan dibagikan kepada orang-orang Kristen ya. Dan mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut Yesus yang sejati. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak sekali penyamaran yang dilakukan oleh guru-guru palsu itu ya, dan nabi-nabi palsu di akhir zaman ini gitu ya.
Ya, tentu saja teman-teman sekalian, kalau orang-orang Kristen tidak berhati-hati maka mereka akan terseret di dalamnya ya. Mereka berpikir bahwa oh ini yang ajaran yang paling benar ya kan. Jadi bukan hanya orang Kristen yang suka menolong, suka membagikan sesuatu gitu ya. Ternyata orang Islam juga melakukannya. Apalagi mereka mengatasnamakan ya ini perintah Yesus yang harus kami lakukan. Nah, kita harus berhati-hati. Siapakah mereka ini teman-teman sekalian? Yaitu antikris. Berbicara antikristus yaitu seperti Ustadz Ipung Atria ini, artinya menolak ketuhanan Yesus. Itu artinya antikris. Dan dia pastinya akan bertujuan untuk menyesatkan orang-orang beriman, menyesatkan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dengan memberikan ajaran-ajaran palsu. Maka teman-teman sekalian, kita akan iris tipis-tipis tentang tujuan mereka ini. Yang pertama teman-teman sekalian, yang mereka kejar adalah untuk memanipulasi tentang kasih Kristus itu dengan cara ya membuka pasar gratis katanya tadi ya, untuk bagi-bagi dana masing-masing bisa memilih 4 helai gitu ya baju oleh masyarakat sekitar situ ya. Katanya ada Islam, ada Katolik dan ada Kristen Protestan juga pastinya katanya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, satu hal yang kita kutip tadi, dia pengen lebih misionaris daripada orang-orang misionaris dalam kekristenan, dan mengajarin orang-orang yang sedang bekerja untuk bikinkan bingkisan itu yang terdiri dari beras, minyak goreng gitu ya, mungkin masako dan lain-lain ya, sembako lah teman-teman sekalian. Jadi dia mengajarin itu supaya lebih misionaris untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Catat baik-baik teman-teman sekalian, untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah, apa yang mereka maksudkan di sini adalah kita review kembali tentang pengajaran-pengajaran mereka di channel Ipung Atria ini, dan juga Ahmad Kainama, Dondi Tan, dan Ayah Sofia dan lain-lain teman-teman sekalian ya. Kita lihat bahwa tujuan utama mereka adalah menyesatkan kekristenan dengan mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, Yesus itu sujud, sholat gitu ya, Yesus itu naik haji, Yesus itu ini dan itu dan segala macam ya. Semua nabi-nabi adalah beragama Muslim. Nah teman-teman sekalian, inilah narasi-narasi yang mereka akan kabarkan ketika mereka menjadi seorang misionaris. Maka teman-teman sekalian, memang bahasa misionaris ini familiarnya di dalam kekristenan, artinya menyampaikan kabar baik gitu ya. Misionaris itu menceritakan tentang kabar baik mengenai kasih Allah kepada umat manusia, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu teman-teman sekalian, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Nah, Yesus yang sejati yang dimaksudkan oleh Ustadz Ipung Atria ini teman-teman sekalian, yaitu Isa Al-Masih ya. Karena dia katakan ya, mereka selalu menyamakan antara Isa dan Yesus. Padahal kita udah berulang kali teman-teman sekalian berikan perbedaan. Isa ini bukanlah Yesus. Sekali lagi, Isa bukan Yesus. Catat itu baik-baik umat Kristen di seluruh dunia. Isa bukanlah Yesus. Kenapa? Karena Isa itu lahir di bawah pohon korma. Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Isa itu tidak banyak mujizat yang kita lihat, tapi Yesus terang-terangan banyak mujizatnya. Ketiga, Isa tidak mati di salib, tapi diangkat oleh Allah SWT, lalu orang lain yang diserupakan. Apakah itu Yudas Iskariot, apakah itu kaum Hawariun, ataupun itu salah satu daripada muridnya. Ini juga masih polemik dalam ajaran Islam. Siapa yang disalibkan ya. Kemudian Yesus Kristus itu benar-benar mati di salib. Itu sudah dinubuatkan, sudah ditulis dalam perjanjian lama. Sudah disampaikan juga oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak mati selamanya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian orang tua daripada Isa, yaitu Maryam, saudara Harun dan Musa. Sementara ibu Yesus adalah Maria.
teman-teman sekalian ya. Ya, sepupu daripada atau keluarga daripada Zakaria ya, dan juga Elizabeth. Dan orang tuanya ya adalah Maria, anak daripada Yoakin dan Ana. Jadi ini berbeda sekali. Sementara teman-teman sekalian, Maryam ya itu keturunan daripada Imran. Jadi ini tidak sama dengan Yesus Kristus. Jadi Isa yang dimaksudkan oleh Ipung yang katanya Yesus sejati, itu tidak sama dengan Yesus Kristus yang disembah oleh orang-orang Kristen, yang menjadi Tuhan kita teman-teman sekalian. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Maka berhati-hatilah dengan pengajaran ini. Ya, mereka mengatasnamakan pengikut Yesus yang sejati, sementara mereka menyangkal tentang ketuhanan Yesus. Karena yang mereka ikut adalah Isa, bukan Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini sekali lagi saya tekankan bahwa jangan tertipu dengan ajaran guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Ya, kita melihat Alkitab bahwa guru-guru palsu ini akan muncul di akhir zaman ya. Guru palsu. Jadi ini sudah diperingatin kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Sudah diperingatkan kepada kita oleh para rasul-rasul ya. Misalnya di dalam 2 Petrus 2, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu ya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, yaitu Yesus Kristus. Ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dan perhatikan ayat 2-nya teman-teman sekalian. Firman Tuhan katakan begini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi teman-teman sekalian sudah diperingatkan ya oleh Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-17 ya teman-teman sekalian, firman Tuhan katakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi mereka yang menyangkal penguasa, menyangkal ketuhanan Yesus Kristus, sudah tersedia bagi mereka hukuman kekal daripada Tuhan. Jadi sekali lagi, mereka bukan pengikut Yesus yang sejati, tapi mereka adalah guru-guru palsu. Maka kita harus berhati-hati. Yang mereka ajarkan adalah ajaran Isa, bukan ajaran Yesus Kristus, yang sinkron dengan ajaran nabi mereka. Maka kekristenan harus cerdik. Ya, makanya Alkitab katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah ini menjadi warning bagi kita, supaya kita tidak mudah percaya dengan pengajar-pengajar palsu seperti Ipung Atria. Kalau kalian lihat channelnya, itu penuh dengan hujatan kepada kekristenan. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.